Jenis makanan sehat yang ternyata beracun. Menerapkan pola makan yang sehat merupakan kunci untuk hidup lebih sehat dan panjang umur. Namun rupanya beberapa makanan yang dianggap sehat bisa berpotensi berbahaya jika dikonsumsi terlalu banyak atau tidak disajikan dengan benar. Dokter bedah umum dari Penn Medicine Lancaster, Beth McCampbell mengatakan, ada beberapa alasan mengapa makanan yang dianggap sehat ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan. Berikut adalah jenis makanan sehat yang ternyata beracun. Yang pertama, beras coklat atau gandum. Beras coklat atau gandum dianggap sebagai biji-bijian padat nutrisi. Namun makanan pokok yang dipenuhi serat ini mungkin juga mengandung arsenik anorganik. Menurut Consumer Report, paparan arsenik yang konsisten dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2, juga kanker kulit, kandung kemih, dan hati. Pasalnya, makanan yang mengandung beras coklat dapat menambah arsenik logam berat karsinogenik. Hal ini disebabkan lantaran arsenik menumpuk di lapisan luar biji-bijian yang sehat, kaya serat, dan antioksidan. Kunci untuk mengonsumsi beras coklat dan produk berbahan dasar beras ini tanpa merasa khawatir adalah dengan memperhatikan seberapa banyak yang dikonsumsi dan memakannya dalam jumlah yang sedang. 2. Kerang. Remis, tiram, kerang, scallop, kepiting, udang, lobster, dan sejenisnya dapat menimbulkan ancaman racun bagi kesehatan. Ancaman tergantung pada apa yang dikonsumsi kerang saat masih di laut. Risiko kontaminasi ini terutama terjadi pada kerang yang menghuni perairan tropis. Gejala keracunan kerang dapat berupa gastroenteritis, pusing, disorientasi, lesu, kehilangan ingatan jangka pendek, diare, mual, muntah, sakit perut, dan dalam kasus yang lebih serius kesulitan bernapas, kejang, koma, dan bahkan kematian. 3. Keju yang tidak dipasteurisasi. Keju yang tidak dipasteurisasi berpotensi menjadi racun. Hal ini dikarenakan tanpa sterilisasi yang disediakan pasteurisasi, keju dapat menjadi wadah bagi inang penyakit dan bakteri yang ditularkan melalui makanan dengan potensi konsekuensi serius. Bahaya terbesar yang dapat ditimbulkan adalah penyakit listeria dan campylobacteriosis. 4. Buah berbiji di tengah. Ceri dan buah berbiji lainnya seperti persik, aprikot, dan plum berpotensi beracun karena mengandung senyawa sianogenik yang dapat diubah tubuh menjadi hidrogen sianida beracun. Bergantung pada seberapa banyak Anda makan, buah jenis ini dapat menghasilkan hampir 1 mg hidrogen sianida dalam tubuh. Maka dari itu Anda tidak direkomendasikan untuk mengonsumsi buah jenis ini terlalu sering. 5. Madu. Kendati madu dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan, jika tidak dipasteurisasi, pemanis ini dapat mengandung alkaloid beracun yang dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Madu juga bisa mengandung cyanotoksin yang bisa menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Madu juga rentan terhadap kontaminasi logam berat dari arsenik, merkuri, kadmium, dan timba. Madu juga tidak direkomendasikan untuk diminum oleh bayi karena mengandung bakteri yang disebut Clostridium botulinum yang dapat membuat racun di usus bayi, menyebabkan penyakit langka namun mematikan yang disebut botulisme pada bayi. 6. Ikan buntal. Jika dimasak dengan benar, ikan buntal atau yang disebut dengan fugu di restoran Jepang dianggap sebagai salah satu hidangan lezat. Namun jika tidak dimasak dengan benar, ikan buntal bisa jadi beracun. Di Jepang, koki harus mengikuti ujian tertulis dan praktik nasional hanya untuk bisa memasak ikan buntal. Restoran di sana juga cenderung meminta surat pernyataan untuk ditandatangani sebelum Anda memakan hidangan ikan buntal. Hal ini dikarenakan organ dan hati ikan buntal mengandung racun mematikan yang disebut tetrodoksin. Racun ini digambarkan sebagai racun yang 275 kali lebih mematikan daripada sianida dan tidak ada penawarnya. 7. Kecambah atau toge. Meskipun kecambah atau toge memiliki reputasi sebagai makanan kesehatan bergizi yang kaya serat, vitamin, dan mineral serta rendah sodium, lemak, dan kalori, sayuran muda ini berpotensi menjadi racun jika tidak dicuci dengan bersih sebelum dimakan. Kecambah telah mengalami sejumlah wabah kontaminasi selama bertahun-tahun. Kondisi hangat dan lembab yang dibutuhkan agar kecambah bisa tumbuh juga ideal untuk pertumbuhan kuman. Makan kecambah mentah atau dimasak ringan dapat menyebabkan keracunan makanan dari Salmonella, E. coli, atau Listeria. Memasak kecambah secara menyeluruh bisa membunuh kuman berbahaya dan mengurangi kemungkinan keracunan makanan.